gunanya spidol ini untuk menyamarkan. Oh. Jadi secara kasat mata tidak nampak oleh calon korban ini. Iya. Jadi Iya, diganjalnya ditaruhnya di masuk kartu ini. Iya. Nah, jadi kalau seandainya nanti kartu ini sudah dimasukin oleh korbannya, Betul. nanti memang nggak bisa keluar. Padahal itu tuh bisa keluar. Jangan terlalu sering mengkonsumsi mie, karena dampaknya akan cepat terasa. Inilah semangat dari kami. Pagi, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Duaja. Apa kabarnya nih hari ini? Saya doakan Sobat Duaja dimanapun berada tetap dalam kondisi diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan tidak lupa saya doakan kepada Sobat Duaja yang saat ini dalam kondisi sakit diberikan kesembuhan dan juga diangkat penyakitnya sesegera mungkin. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini di episode keempat podcast Duaja bersama saya Dewi Satria akan memberikan informasi-informasi menarik kepada Sobat Duaja semua, baik itu informasi mengenai tugas kepolisian, dan yang paling menarik ini adalah berita-berita hangat yang terjadi saat ini. Namun sebelumnya nih Sobat Duaja, sebelum kita lanjutkan acara podcast kita, saya menghimbau kepada seluruh Sobat Duaja yang menyaksikan podcast pada hari ini untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker dengan baik dan benar, atau bisa juga menggunakan face shield seperti saya, rajin mencuci tangan ataupun hand sanitizer, menjaga jarak, dan tentunya menghindari kerumunan. Ya. Berbicara mengenai berita hangat pada saat ini, beberapa hari yang lalu Polres Surukan Hilir mengadakan press release yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Surukan Hilir, AKBP Nur Hadi Ismanto SH SIK, dan diikuti oleh Kasat Reskrim Polres Surukan Hilir, AKP Febriandi SH SIK, dan juga Kasubag Humas AKP Juliandi SH. Dalam press release tersebut dilakukan dalam rangka pengungkapan kasus pembobolan uang dengan mesin ATM hanya menggunakan tusuk gigi saja. Wow, ternyata luar biasa sekali. Hanya dengan bermodal beberapa tusuk gigi yang harganya anggaplah mencapai 1.000 atau 5 ribuan, namun para pelaku bisa dengan mudah menggasak uang yang terdapat di mesin ATM tersebut. Nah, sudah bersama kita di sini narasumber yang terpercaya, narasumber yang menangani kasus tersebut, yaitu Kasat Reskrim Polres Surukan Hilir, AKP Febriandi SH SIK. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Iya, apa kabar ini Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selalu. Sehat selalu dan semangat selalu. Tetap tentunya ya Pak. Kita siap dalam menangani dalam tugas kepolisian untuk melayani masyarakat tentunya ya Pak ya. Amin. Berbincang-bincang mengenai tema kita pada hari ini nih Pak. Ya. Seperti yang saya bahas tadi di depan, bahwa kok bisa sih Pak pembobolan mesin ATM hanya dengan menggunakan tusuk gigi itu Pak, miris sekali. Bagaimana sih Pak kronologi sebenarnya Pak? Baik, terima kasih ya Mbak Dewi. Ya. Berawal dari
laporan masyarakat sebelumnya pada tanggal 30 Agustus Ya. 2021 sekira pukul 12 kejadiannya. Jadi setelah mengalami insiden tersebut, korban mendatangi pihak polsek. Kemudian polsek menerima laporan dari korban. Kemudian setelah menerima laporan dari korban, tim langsung turun ke TKP. Di TKP, tim penyidik langsung melaksanakan olah TKP, mencari mengumpulkan keterangan barang bukti berkaitan dengan dugaan peristiwa dimaksud. Ya. Kemudian setelah dilakukan full bucket, cek TKP, cek apapun yang ada di sekitaran TKP untuk mengarah ke dugaan pelakunya. Kemudian tim melakukan penyelidikan, memeriksa beberapa orang saksi-saksi, mencari petunjuk lainnya. Kemudian pada tanggal 31 penyidik melakukan pemeriksaan ke daerah Pekanbaru. Ya. Jadi dari pemeriksaan awal diduga rekening yang dikirim oleh si pelaku ini berada di Pekanbaru ya, berada di Pekanbaru. Ya. Jadi setelah kita melakukan full bucket tadi, kita kejar, diduga rekening yang ditransfer ini berada di Pekanbaru, karena sebelumnya kan penyidik juga telah melakukan pemeriksaan ke pihak banknya langsung dengan menanyakan berserta dengan korban juga. Jadi mendatangi diduga yang pemilik rekening ini yang dikirim ini. Kemudian sesuai alamat yang kita dapat di daerah kota Pekanbaru. Kemudian kita dapat nama di sana, nama saksi di sini. Jadi setelah kita datangi ke rumahnya saksi ini yang notabene rekeningnya atas nama dia, dilakukan wawancara, pemeriksaan terhadap si saksi ini. Kemudian dari saksi ini menerangkan benar itu rekening atas nama dia, tapi untuk buku tabungannya berikut ATM-nya tidak ada sama dia, kebetulan dipegang sama temannya. Jadi memang sebelum kejadian si temannya ini yang diduga RD ini, dia memang pernah minta tolong sama si saksi ini untuk buatkan ATM dengan alasan untuk permainan game online. Jadi situ kan butuh rekening. Jadi karena si saksi ini berteman dengan si diduga pelaku ini, dibuatkannya lah ya dengan percaya begitu aja. Ya dari situlah kita berawal melakukan penyelidikan. Kemudian setelah kejadian itu tanggal 30 Agustus, tanggal 31-nya juga diduga pelaku ini menelpon, menghubungi dari saksi kita ini. Gitu. Kalau nanti ada orang bank yang menanyakan perihal ATM, bilang aja sudah hilang, sudah terbakar gitu. Dia kan aja langsung sama si saksi ini kan. Dan setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi ini, mendetail kita duga pelaku ini bersembunyi di suatu daerah di daerah Sumatera Utara. Sampai Sumatera Utara ya Pak ya. Kemudian ya tim melakukan gelar perkara, kita diskusi terkait apa langkah kita untuk memastikan apa benar ini dugaan pelakunya. Kemudian tanggal 1 Agustus setelah dilakukan pemeriksaan, kita lengkapi administrasinya. Jadi pada hari Jumat kemarin, Jumat tanggal 3 September, setelah kita gelar perkara tadi, kita langsung menuju ke daerah Sumatera Utara kan, tepatnya di daerah Padang Sidempuan, kota Padang Sidempuan. Kita berangkat ke sana, tim dari Polres, Satreskrim Polres dan Polsek Bangko, kita berangkat ke sana. Setelah di sana kita melakukan penyidikan lagi, kita full bucket lagi, kita persempit lagi ruangannya di situ, ruang gerak dari pelaku di mana-mana aja. Kita menduga pelaku ini di sana dia sepertinya ingin bermain lagi ya, melakukan tindak pidana lagi dengan modus yang sama ya. Ini kan pencurian dengan modus mengganjal ATM. Dengan tusuk gigi gitu ya. Dengan tusuk gigi tadi. Kemudian setelah kita melakukan penyelidikan, kita muter-muter di sana, kita full bucket. Dari sana itulah
kita persempit titik dia berada. Akhirnya kita temukan diduga pelaku ini salah satu pelaku ya. Kita yakin pelakunya lebih dari satu orang karena dari CCTV sudah ada petunjuk juga. Dapat kita ciri satu orang. Setelah itu kita amankan, kita lakukan interogasi di tempat. Setelah lakukan interogasi, pelaku ini mengakui bahwa benar dia melakukan pencurian dengan modus ganjal ATM ini terhadap korban yang ada di Bagan Siapi Api ini. TKP-nya kan di rumah sakit daerah sakit. Bagan Api, rumah sakit umum TKP-nya. Begitu ya Pak ya. Jadi setelah kita amankan, dia mengakui melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan 2 orang teman lainnya. 3 orang berarti pelakunya. 3 orang, jadi total pelakunya ada 3 orang. Berinisialnya itu RD, TH sama GT, kalau nggak salah GT. Nah, jadi setelah dia makan 1 orang, kemudian kita kembangkan kedua orang pelaku lainnya, akhirnya dapat berikut dengan barang bukti hasil kejahatannya tersebut. Langsung dapat berikut barang buktinya ya Pak ya. Ya. Nah gini Pak, ternyata panjang sekali ya Pak ya untuk mendapatkan si pelaku ini dari Pekanbaru sampai ke wilayah Sumatera Utara sana, dikejar terus ya Pak ya. Hingga ini Pak, bagaimana sih sebenarnya kok bisa sih Pak sebuah ataupun beberapa tusuk gigi ini bisa menghasilkan uang? Bagaimana sih cara pelaku ini membobol ATM tersebut Pak? Baik, jadi begini, cara pelaku ini bekerja sama, jadi dia ada peran masing-masing. Dari ketiga pelaku ini setelah kita lakukan pemeriksaan, jadi masing-masing pelaku mempunyai peran. Jadi di mana salah satu pelaku berinisial TN ini, jadi dia di situ tuh melihat calon korbannya dulu. Ini siapa nih calon korbannya? Jadi dia tidak asal-asalan ini ada orang masuk langsung main. Digambar dulu jadi ya Pak. Digambar dulu nih siapa ini. Dan rata-rata korbannya pasti orang yang lemah ya, rata-rata dari kaum wanita begitu. Jadi wanita mungkin karena kurang hati-hati, memberikan kesempatan. Jadi dari situ dilihatnya korbannya dulu, masuklah si pelaku TN ini dulu. Pelaku TN seolah dia ingin mengantri juga mengambil uang di ATM tersebut. Nah kemudian dia masuk duluan. Kemudian dia yang bertugas untuk memasang tusuk gigi ini setelah dilakukan diolah dulu ya. Jadi diolahnya dulu, diukirnya, dikasihnya spidol. Gunanya spidol ini untuk menyamarkan. Jadi secara kasat mata tidak nampak oleh calon korban ini. Jadi diganjalnya, ditaruhnya di masuk kartu ini. Nah, jadi kalau seandainya nanti kartu ini sudah dimasukin oleh korbannya, nanti memang nggak bisa keluar. Padahal itu tuh bisa keluar. Jadi dia bermain di situ. Nah, jadi dia seolah pura-pura membantu. Ini bisa, ini ketelan Bu. Padahal nyatanya nggak ketelan, bisa ditarik. Nah, jadi karena korbannya panik, ketelan gitu. Jadi ada kecepatan tangannya di sana untuk mengganti ATM tadi. Jadi ATM palsu tersebut dikasihnya ATM palsu dengan ATM yang serupa, yang mirip. Jadi sebelumnya kan pelaku ini sudah menyiapkan juga ATM jenis-jenis ATM apa aja, bank apa aja di situ yang ditemukannya. Setelah dicengnya tadi, dia keluar. Akhirnya si ibu ini, dia orang ini mainnya harus main cepat karena kalau misalnya langsung diblokir oleh korban kan dia tidak bisa menyedot uang ini atau mentransfer uang ini kan. Kemudian langsung cepat. Yang peran yang pelaku utama ini, yang aktornya ini, si TN ini selesai melaksanakan tugasnya menukar dengan kecepatan tangannya, langsung dia keluar. Kemudian masuk pelaku kedua di belakang. Pelaku kedua seolah dia pengen ngambil juga, ingin membantu si korban ini. Membantu si korban ini dengan mengatakan coba Bu ulang lagi sambil dia menghafal pinnya. Dari sana dia hafalnya pinnya, akhirnya udah direkamnya sama si pelaku kedua yang berinisial RD ini. Langsung dengan setelah itu cabut dari sana, kemudian temannya satu lagi ini sudah standby nih dan posisi mengawasi situasi lingkungan, standby di mobil. Nah setelah langsung dapat pinnya, dia langsung bergerak ke ATM terdekat. Jadi dari pas hilang kejadian itu detik jam 12 kejadian, 7 menit kemudian dia sudah menarik uang di situ.
menarik uang di ATM yang lain, ATM BRI di sana, ditariknya 10 juta. Setelah ditariknya 10 juta, kemudian ditransfernya juga. Oh, ditransfer lagi ya Pak? Pertama dikirimnya dulu semuanya ke ATM yang saksi tadi, yang di Pekanbaru. Ada juga diambilnya sebagian. Nah, setelah ditransfer semua sampai habis rekening si korban ini, isi rekeningnya. Kemudian dia sudah memegang ATM yang dari saksi yang ada di Pekanbaru ini, ditransfernya lagi ke rekeningnya dia. Ditransfer lagi rekeningnya dia, dipecahnya lagi. Nah, dipecah lagi ke 3 rekening berbeda. Ada 3 rekening berbeda, bank berbeda. Ada situlah dia dapat bagian-bagian ya, kayak contohnya si pelaku TN dia mendapatkan 27 juta. Pelaku RD pun juga dapat 27 juta. Kemudian yang satu lagi yang mengawasi tadi inisial GT ini dapat bagian 7 juta. Nah, sisanya dipakai buat personal dia untuk BBM-nya, rental mobilnya, untuk bayar hotelnya, untuk personalnya gitu. Sisanya itu sudah digunakan untuk apa saja sama mereka untuk kebutuhan pribadinya Pak? Jadi menurut pengakuan? Jadi setelah kita amankan pelaku, kita mendapatkan barang bukti HP. Ada 2 pelaku dari 3 ini membeli HP. Dibelinya HP, ada macam-macam dibelinya pakaian. Jadi pelaku ini dia harus menjaga penampilan. Nah, jadi penampilannya itu memang orang berduit. Jadi rapi penampilannya. Jadi dia main itu, dia melakukan aksinya itu, jadi saksi korban-korban ini tidak ragu ya Pak, tidak curiga karena ini orang berada, ini orang yang mampu gitu. Jadi penampilannya sudah udah oke semua. Kayak orang-orang kantoran pakai kemeja. Gitu. Jadi setelah dia main itu penampilan rapi, ada lagi yang temannya satu lagi pakai peci seolah jadi orang baik kan. Pakai peci, setelah main langsung ganti pakaian. Begitunya Pak ya. Dia udah siapin pakaian lagi. Nah, siapin pakaian lagi, ganti di mobil, dia pakai sepatu nih. Nah, ganti lagi pakaian, pakai sendal. Itu menyamarkan tadi. Nah, jadi memang ini pemainnya udah profesional kita. Ya. Jadi memang kebetulan kita dapat ungkap di sini, pelaku ini sudah diamankan kan, kita amankan. Ya, jadi Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa mereka seperti memang bukan sepertinya lagi, memang sudah profesional karena dari segi kartu ATM mereka mempunyai berbagai macam bank ya Pak ya, dan juga dari segi penampilan mereka perhatikan agar para calon korban ini percaya. Berarti memang mereka sudah itu aja ini Pak sepertinya permainannya. Apakah mereka memang sudah kelas kakap atau memang baru atau bagaimana nih Pak? Udah antar provinsi atau bagaimana Pak? Jadi begini. Jadi kalau dari pelaku ini kita lihat track recordnya, dari bukti-bukti petunjuk yang kita dapatkan, pelaku ini sudah profesional menurut kita. Kenapa kita katakan profesional? Jadi dari ketiga pelaku ini salah satunya sudah 5 tahun bermain seperti ini. Ya, cukup lama, 5 tahun ke belakang. Dia bermain dulu mulai dari Jawa. Jadi 2 orang pelaku berasal dari daerah Jawa, tepatnya di daerah Kerawang dan daerah Cikande, Serang. Banten kan, dari Jawa sana. Jadi dia memang cara bermainnya, dia bermain dari kota ke kota. Ya, untuk daerah Sumatera aja dia sudah bermain di daerah Jambi, Riau ini sampai ke Sumut. Kalau untuk daerah Riau mungkin hampir semua kota yang ada di Riau ini sudah ditempuh dia, sudah ada korban-korbannya. Mulai daerah Taluk Kuantan, Rengat, daerah Pekanbaru, Duri, Dumai, sudah banyak kejadian. Tambah di daerah kita juga, dan juga ada daerah Jambi, daerah Sumut. Jadi hampir memang cara bermain itu ya. Berarti mereka membentuk jaringan atau memang kelompok tersendiri saja Pak bermainnya Pak? Jadi kalau dari sesuai hasil pemeriksaan kita, pelaku ini kan pelaku utama ini saudara si TN ini. Jadi dia dulu memang awalnya diajak seperti TSK yang satu ini, yang satu lagi yang mengawasi. Jadi perannya dulu cuman duduk aja di mobil, mengawasi, memantau situasi, dapat bagian kecil dia. Jadi lama-lama ya sama kayak meningkat juga lah, sama kayak. Jadi dia dari bawah dulu, naik tingkat dia. Jadi dulu dia tukang ngawasi, habis itu dia langsung jadi bermain. Jadi dulu dia berawal gak puas, ini orang ini sudah banyak jaringannya. Jadi udah banyak grupnya. Jadi
bukan bisa kita katakan ini grup dia aja, jadi ada grup lain yang pecah dari yang lama begitu. Dari yang lama ya. Waduh, makin panas, makin seru obrolan kita bersama Bapak Kasat Reskrim, Bapak AKP Febriandi SHSIK. Pastinya makin penasaran Sobat 2 aja yang menonton saat ini. Tapi kita cut dulu, tahan, sabar. Kita akan lanjutkan setelah pariwara iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini 1 September 2021 dalam rangka Hari Jadi Polisi Wanita yang ke-73, Polwan Polres Padang Hilir melaksanakan kegiatan vaksinasi Ladies Day. Selamat datang kembali di podcast 2 aja, berbagi informasi membangun negeri. Kalau tadi kita sudah sangat panas nih berbincang dengan Bapak Kasat Reskrim. Wow, ternyata begitu aksi dari pelaku kejahatan pembobolan mesin ATM ini. Wow, luar biasa. Ternyata dapat informasi banyak nih kita Sobat 2 aja dari Bapak Kasat Reskrim. Kalau tadi terakhir kita sudah cerita bagaimana kronologi lengkapnya mengenai penangkapan dari para pelaku. Pak Kasat, saya kembali mau menanyakan, berbincang-bincang dengan Pak Kasat. Bagaimana sih kok bisa sampai tahu nama rekening? Tentu ada koordinasi yang baik nih dengan pihak bank terkait. Gimana Pak? Boleh dijelaskan sedikit Pak? Baik Mbak Dewi. Jadi setelah kita terima laporan tadi, korban langsung kita bawa ke bank, ke tempat dia menabung ini. Jadi dari sana kita minta rekening koran melalui korban, jadi bisa langsung kan. Dari sana nampak arah aliran duitnya, uangnya ini. Dari situ, dari situlah kita kejar ke Pekanbaru tadi. Setelah dapat Pekanbaru, dapat alamat, kita langsung interogasi saksi yang ada di sana. Dari situlah awal mula kita tahu dugaan pelakunya ini. Jadi kita kejar, kita langsung kita periksa di sana, kita ambil keterangannya, kita kunci. Setelah itu kita kembangkan lagi ke daerah Padang Sidimpuan sana kemarin. Gitu. Wow, berarti sangat terbantu juga ya Pak ya, sinergitas antara Polri dan juga pihak bank tersebut ya Pak ya. Jadi sekarang gini Pak, kalau seandainya pelaku tersebut sudah banyak melakukan kejahatan seperti itu, apa sih tuntutan hukuman bagi para pelaku ini Pak? Jadi pelaku ini kan dari pengakuannya sudah bermain di daerah Jawa dan Sumatera ya. Dan salah satu pelaku ada yang sudah 5 tahun bermain, ada yang 4 tahun bermain, dan ada yang baru yang sebagai pengawas ini pelaku inisial GT ini. Dia sudah baru bergabung kurang lebih 2 bulan ya. Kenapa dia baru 2 bulan bergabung? Salah satu pelaku ini juga merupakan residivis kasus narkoba. Jadi dia baru keluar dari lapas, dia nggak ada kerjaan. Kebetulan yang pelaku utama ini temannya dia dulu, sama-sama kuli di Jawa sana. Disitulah dia minta kerjaan, ya akhirnya diajak kerja seperti ini oleh si pelaku utama ini. Begitu ya Pak ya. Jadi nih Pak, seperti Bapak sampaikan tadi bahwa calon korban dari pelaku ini kebanyakan dari pihak wanita ya Pak. Apalagi terutama sepertinya ibu-ibu. Karena biasanya yang namanya ibu-ibu nih Sobat 2 aja lebih cepat paniknya Pak sepertinya. Apalagi di saat ATM ini nyangkut, nggak keluar, pasti udah dalam hatinya itu udah panik aja. Makanya nggak kepikiran mau kemana-mana, mikir mencari bantuan terdekat. Berarti kan seperti itu ini Pak. Jadi sebagai Bapak nih, Bapak Kasat Reskrim nih, tugas Bapak sebagai seorang Kasat Reskrim, apa sih pesan dan tips dari Bapak untuk Sobat 2 aja yang ada di rumah tentunya, yang kebanyakan pasti rata-ratanya adalah seorang nasabah. Silakan. Jadi saran saya, himbauan yang bisa saya sampaikan terkait dengan kejadian seperti ini, tindak pidana seperti ini. Jadi apabila ada masyarakat menemukan hal yang serupa, misalnya ATM-nya ketelan bahasanya, terlepas itu memang ketelan beneran atau mungkin ada diganjal sama korek api atau tusuk gigi, jadi lakukanlah langkah dengan menghubungi call centernya bank yang terkait. Kita minta untuk rekening kita agar segera diblokir, ATM-nya diblokir gitu. Sampai kita memastikan
ke pihak banknya lagi. Nah, terkait dengan ATM kita tersebut. Jadi jangan kita bertemu sama orang yang ada di situ waktu itu pas kejadian hilang ini langsung kita minta bantu ke dia, padahal kita nggak kenal dia. Jadi tetap kita harus hati-hati. Kita harus tetap curiga. Nah, jadi langkah yang paling bagus itu menurut saya hubungin pihak banknya sendiri, call centernya ini, untuk memblokir ATM kita yang hilang atau ketelan ini. Wow, luar biasa. Itu tadi pesan dan tips dari Bapak Kasat Reskrim kepada kita semua, Sobat 2 aja tentunya. Namun sedikit bisa saya tambahkan, selain menghubungi call center, kita juga bisa untuk, ya memang kita dalam kondisi panik ya Pak Kasat. Tentu di sana pasti ada namanya security Pak. Tentu pasti kita bagaimanapun kita panik, tapi kita berusaha untuk berpikir positif. Bagaimanapun kita tidak mengenal, bagaimanapun bentuknya ataupun penampilan mereka lebih seperti Pak Kasat bilang tadi, meyakinkan seperti orang berada. Tetap berpikir positif. Di sana pasti ada security. Nah, calon nasabah ini ataupun calon korban ini jangan menjadi calon korban, menjadi korban. Makanya setidak-tidaknya antisipasinya adalah untuk mendekati ataupun menghubungi security yang ada di bank tersebut, berada dekat mesin ATM. Wow, luar biasa sekali diskusi podcast kita pada hari ini. Tema yang luar biasa mengenai pengungkapan kasus pembobolan ATM. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Kasat Reskrim atas kehadirannya, memberikan informasi kepada kita semua, dan semoga kita semua terhindar dari pelaku kejahatan seperti ini, karena percayalah kejahatan itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Jadi tetap waspada. Saya Dewi Satria, salam 2 aja, salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.